Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam ini ketemu lagi saya bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Dan malam ini kita masuk edisi ke 269, ya. Minggu 13 April 2025. Kita ulas berita, Dad, ya? Iya, Kak. Dan saat ini ulas berita kita tetap membahas berita-berita yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, terutama berita-berita yang menjadi pusat pembicaraan masyarakat Sumatera Selatan, Dad, ya. Iya, Kak. Dan yang terbaru yang kita buat ini yang viral ya di SN itu tentang penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak. Benar, kan? Benar, Kak. Kemudian minggu lalu itu ada mantan wali kota yang diperiksa Kejati. Iya. Masih sebagai saksi, Dad, ya? Sebagai saksi, Kak. Dan beritanya sudah terbit di edisi cetak dan koran sn.com. Silakan Dedi ulas. Ya, Kak, terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak, Kak, ya. Pada Kamis 10 April tahun 2025, mantan wali kota Palembang periode 2015 sampai dengan tahun 2023 diperiksa oleh Kejati Sumsel, Kak, ya. Pemeriksaan mantan wali kota Palembang tersebut dibenarkan oleh Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut diperiksa sebagai saksi, dan saat dilakukan pemeriksaan tim jaksa penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan kepada saksi tersebut, Kak. Dan sebelum pemeriksaan mantan wali kota tersebut, Dad, ya, Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com itu cukup banyak ya memuat berita-berita permulaan ya tentang penyidikan perkara pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini ya. Kemudian kita lanjut tentang pemeriksaan mantan wali kota Palembang. Sesudah pemeriksaan, wartawan SN sempat mewawancarai ya. Dan kita ada videonya juga, Dad, ya. Ada. Apa statement mantan wali kota Palembang tersebut? Silakan, Dedi. Ya, mantan wali kota Palembang tersebut usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17 atau pukul 5 sore lebih lah, Kak, ya. Di mana saat mantan wali kota Palembang tersebut keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, wartawan Suara Nusantara dan koran SN mewawancarai mantan wali kota Palembang tersebut, dan diakuinya bahwa dirinya memang dilakukan pemeriksaan, Kak, ya. Di mana saat ditanya ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim jaksa penyidik, mantan wali kota Palembang tersebut mengaku lupa, Kak, karena menurutnya dia sudah lebih dari 1 kali diperiksa dalam penyidikan perkara ini, sehingga saat diperiksa yang diajukan oleh tim jaksa penyidik soal pertanyaan ya ini terkait pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan kepadanya, Kak. Tentang penetapan Pasar Cinde sebagai cagar budaya. Ya. Ada keterangan dari mantan wali kota Palembang usai pemeriksaan. Ya. Silakan, Dedi. Ya, mantan wali kota Palembang tersebut mengakui bahwa saat dirinya menjabat sebagai wali kota Palembang, Kak, ya, dirinya memang menetapkan Pasar Cinde sebagai cagar budaya. Namun dikatakan mantan wali kota Palembang tersebut penetapan Pasar Cinde sebagai cagar budaya telah dilakukannya sesuai mekanisme di mana berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya, Kak. Kemudian tentang pembongkaran Pasar Cinde yang saat itu sudah masuk cagar budaya. Ya. Ada statement khusus dari mantan wali kota Palembang. Iya, Kak. Silakan, Dedi. Ya, terkait pembongkaran cagar budaya Pasar Cinde tersebut, Kak, ya. Mantan wali kota Palembang yang saat itu diperiksa mengungkapkan bahwa karena tanah di pasar tersebut merupakan milik provinsi, maka dikatakannya saat itu ada surat dari pihak provinsi kepada dirinya dan kepada Pemkot, sehingga dirinya melakukan pengosongan gedung, Kak. Oke, cukup menarik juga ya statement dari mantan wali kota Palembang tersebut ya. Dan kita tunggu ya update dari Kejati ya, bagaimana kelanjutan dari penyidikan dari perkara kasus ini. Tentang pembongkaran Pasar Cinde yang sudah masuk cagar budaya ini, Ded, ya. Di mana penanganan perkara kasusnya ini sedang ditangani Kejati Sumsel. Ada komentar khusus dari mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji. Silakan, Dedi. Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabareskrim Polri, Kak, ya, berharap agar perusak cagar budaya Pasar Cinde harus diproses, Kak. Di mana menurut Pak Susno Duaji, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang perlindungan cagar budaya. Dari itulah siapapun pelakunya, kata Pak Susno Duaji, harus diproses, Kak.
Oke, apalagi statement Pak Susno Duaji terkait Pasar Cinde ini? Ya, Pak Susno Duaji mengatakan Kak ya bahwa cagar budaya harusnya dilindungi karena memiliki nilai-nilai yang terkait identitas, sejarah dan kebudayaan suatu bangsa, Kak. Oke, kita beralih ke statement dari Kejati Sumsel. Silakan, Dedi. Ya, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Olekasari SMH Kak ya mengatakan bahwa perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde ini saat ini sudah dalam tahap penyidikan umum di Kejaksaan Tinggi, di mana tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menurut Fani masih melakukan kegiatan penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti, di mana hal tersebut dikatakan Fani untuk mengungkap tersangkanya, Kak. Kemudian tentang saksi-saksi ada keterangan dari Kapenkum? Ya Kak, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Olekasari SMA menegaskan Kak ya bahwa karena perkara tersebut telah tahap penyidikan umum dan tim jaksa penyidik masih mengumpulkan alat bukti, artinya kata Fani kedepannya saksi-saksi tetap dijadwalkan pemanggilannya guna dilakukan pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kak. Dan ini menjadi jawaban ya terhadap pertanyaan masyarakat bagaimana jalannya perkara ini di Kejati Sumsel ya. Ternyata masih jalan ya. Masih jalan, Kak. Untuk Koran SN ya begitu banyak apresiasi karena kita sudah secara running ya Ded ya, membuat perkembangan ya penanganan penyidikan dari perkara dugaan korupsi ini Ded ya. Kemudian ada komentar khusus dari Deputi Kamaki Bapak Ferry Kurniawan terkait perkara ini. Silakan Dedi. Ya Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan Kak ya meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memproses pihak pemberi izin pembongkaran cagar budaya Pasar Cinde. Dikatakan Kamaki bahwa pihak mulanya dugaan kasus korupsi Pasar Cinde terjadi ini karena adanya pemberian izin Kak terkait pembongkaran Pasar Cinde tersebut. Dari itulah Kamaki meminta agar prosesnya terus diusut tuntas dan segera mengungkap dan menetapkan siapa tersangkanya, Kak. Ada komentar lain yang menarik dari Pak Ferry Kurniawan? Ya, Pak Ferry Kurniawan juga memberikan komentar terkait pemeriksaan mantan wali kota Palembang yang sebelumnya diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai saksi, Kak ya. Di mana dikatakan Ferry Kurniawan bahwa pengosongan gedung itu sama saja menurut Ferry memberikan izin pembongkaran terkait cagar budaya Pasar Cinde, Kak. Karena dikatakan Ferry dengan pengosongan bangunan tersebutlah menjadi pemicu atau mulanya adanya pembongkaran atau perusakan cagar budaya hingga perkara tersebut kini dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Oke, kita bongkar rahasia sedikit bahwa berita utama Suara Nusantara edisi cetak besok itu tentang ini juga Ded ya? Iya. Tapi dengan tema yang berbeda ya. Kemudian Dedi juga sempat mewawancarai Bapak Febri Alintani ya terkait perkara ini. Silakan Dedi. Ya, Febri Alintani yang merupakan budayawan yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya Kak ya. Meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk segera menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tersebut, Kak. Karena menurut Febri Alintani terkait perkara tersebut membuat cagar budaya Pasar Cinde hilang, Kak ya, rusak meskipun katanya sejauh ini masih ada sekitar 4 tiang di lokasi yang merupakan ditetapkan cagar budaya. Namun beberapa tiang lainnya sudah hancur akibat pembongkaran pasar tersebut yang sebelumnya untuk dibangun pasar modern namun pembangunannya mangkrak. Oke, untuk penonton Lensa SN, berita yang kita ulas malam hari ini tentang Pasar Cinde itu sudah kita terbitkan semua di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com ya. Baik wawancara dengan Pak Susno Duaji, kemudian ada wawancara dengan Pak Febri Alintani dan beberapa pengamat lainnya ya, termasuk Ketua DKP Bapak Muhammad Nasir. Dan ada juga keterangan dari Kejati Sumsel ya. Semuanya sudah ada di koransn.com. Yang penasaran silahkan klik koransn.com. Lanjut ulas berita kita Ded ya. Mungkin Dedi ada ulasan khusus terkait perkara ini, silakan. Ya Kak, ulasan khusus terkait perkara ini di mana sebelumnya kan perkara ini diketahui oleh koran Suara Nusantara dan koransn.com saat perkaranya masih dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kak ya. Kemudian saat wartawan Suara Nusantara dan Koran SN mengkonfirmasi terkait perkara tersebut, pihak kejaksaan belum bisa memberikan informasi karena perkaranya masih dalam tahap penyelidikan. Berjalannya waktu perkara tersebut naik ke tahap penyidikan Kak ya. Bahkan saat itu Suara Nusantara dan Koran SN mengkonfirmasi kepada Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Olekasari SMH
dan dirinya membenarkan bahwa perkara tersebut telah ditetapkan telah naik ke tahap penyidikan. Selanjutnya sejumlah saksi mulai diperiksa Kak oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, dan Suara Nusantara dan Koran SN ketika itu langsung membuat berita secara bertahap setiap pemeriksaan saksi, di mana keterangan pemberitaannya merupakan narasumbernya yaitu Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH. Kemudian sempat perkara ini penyidikannya terhambat Kak ya, karena menurut Kasipenkum ketika itu Kejati Sumsel sedang menangani perkara Big Fish, yaitu perkara yang besar, sehingga tim penjaksa penyidik melakukan proses penyidikan di perkara yang Big Fish tersebut. Dan baru-baru ini barulah tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel kembali Kak memanggil sejumlah saksi dalam rangka proses penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi yang pembangunannya mangkrak Kak. Oke Det ya, sepertinya kita udah di ujung ulas berita. Ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes-nya. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja. Jadikan cobaan sebagai pecutan untuk menatap masa depan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.